Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah kecewa ya. Ada beberapa energi yang saya merasakan di sini, kekecewaan. Kira-kira kecewa terhadap siapa? Pasangankah, saudarakah, atau keluarga, atau sahabat ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dirinya yang kecewa kepadamu, ataupun mungkin energinya vice versa, bisa terbolak terbalik, kamulah yang kecewa terhadapnya. Kira-kira apa saja hal-hal yang dia kecewakan atau kamu kecewakan? Kalau seandainya kamu yang kecewa, maafkanlah mereka ya. Tetapi kalau mau dibilang ini ada terjadi pada dirimu, berarti kamu harus introspeksi ya. Di sini bukan menebar kebencian, bukan menebar yang negatif ya, tetapi kita tahu bahwa oh ternyata dia begini toh. Oke, saya harus melakukan ini gitu. Bukan yang negatifnya ya. Jadi harus selalu berpikir positif. Kalau kamu berpikir negatif ya, berarti hidupmu lagi negatif. Ya, saya tidak pernah yang memberikan pencerahan yang negatif. Saya memberikan pencerahan untuk yang positif gitu. Namanya aja pencerahan ya. Jadi pikirlah yang baik gitu ya. Sesuatunya tuh akan baik kalau kita dari pola pikir kita baik ya. Oke, jadi bicara tentang kekecewaan ya, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa. Inilah energi untukmu di mana terkoneksi dengan orang-orang yang kecewa terhadapmu ataupun kamu yang terkoneksi kepadanya, yang mana kamu kecewa terhadapnya. Wow. Bicara kekecewaan ya, kekecewaan nih antara mau marah juga bingung ya, mau tidak ya, pokoknya udah diam deh, udah pasrah ya, marah juga sudah capek ya. Wow, jadi pasrah-pasrah aja, mau berubah silahkan, tidak juga silahkan gitu ya. Kira-kira apa karakter-karakter yang membuat dia kecewa? Di sini ada penantian ya, ini entah janji, entah kepastian ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, entah dirimu yang berjanji atau dirinya yang berjanji kepadamu. Ini energinya di mana kamu yang menentukan ya, karena saya hanya mengambil energi yang paling tinggi di mana tentang kekecewaan ini. Di sini penantian, kapan ya nikah, kok belum nikah, pacaran terus gitu, atau kapan kamu datang ke kota saya, janji-janji terus ya. Bicara penantian, dia lagi menunggu untuk nikah, dihalalkan ya. Mungkin malah saya lihat di sini sudah ada yang dalam tanda kutip ya seperti hubungan suami istri, sudah bagus, sudah pokoknya intinya seperti gitu ya. Mungkin sudah kumpul kebo malah dalam tanda kutip ya, karena nyaman. Tetapi untuk legal ini ya mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, kasta, negara, dan lain-lain, sehingga sabar dulu, dia lagi menunggu kepastian ya. Ini pun juga ada LDR. Kira-kira memang kamu serius gak sih sama saya? Saya lagi menunggu kamu nih. Katanya janji mau datang, kok belum datang? Gitu. Ya, dia lagi menunggu, menanti janjimu. Ataupun mungkin kondisinya janji ya terserah dari apapun ya. Entah mungkin hadiah ke, atau uang ke, atau apa. Ini bicara tentang janji.
Dia lagi menunggu dirimu dan mau menanti akan janjimu. Nah ini, jadi kalau kamu berjanji, berarti kamu yang harus introspeksi diri. Wah, saya pernah janji nggak? Berarti saya harus tepati. Kalau memang belum bisa ditepati, ya bicara. Maaf ya, saya belum bisa tepati. Mungkin dipending. Ya, nah ini. Supaya dia jangan menanti terus gitu. Ya, di sini bicara penantian. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Two of Cups. Wow, di sini dia kecewa kepadamu karena ketidaksetiaan. Bicara tentang hubungan, di mana dia merasa bahwa kamu sekarang sudah berubah, kamu sekarang sudah agak sedikit egois, sudah tidak memperhatikan dia, sudah tidak memperdulikan dia. Kadang-kadang jalan masing-masing. Ini kan ibaratkan saling memegang tangan, bergandengan tangan, berarti saling menopang, saling setia, saling sayang. Ini tidak. Ya, seolah-olah satu saja memberi, satu saja menerima. Ataupun mungkin hanya hubungan status. Saya suami, istri. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi, ya kecewa. Ataupun mungkin sekarang kondisinya kamu lebih fokus pada yang lain. Ataupun tidak adanya kesetiaan. Ya, jadi ya dia merasa kamu sudah berubah aja, cintamu sudah berkurang untuknya. Apakah kamu memberikan cinta yang lebih kepada yang lain? Itu yang dia lagi ya pikirkanlah seperti gitu. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Six of Pentacles. Ini bicara tentang keuangan. Ada beberapa yang kecewa karena mungkin bicara hutang piutang atau janji mengembalikan uang, ya. Bicara hutang piutang di sini berarti kan ada kesepakatan yang diingkari gitu. Dia lagi menunggu kamu kapan bayar hutang gitu. Nah ini, ataupun mungkin kamu yang menunggu mereka membayar hutang, sudah ditagih-tagih, janjinya iya, ya besok gitu kan, iya besok ya, iya besok gitu. Besoknya sampai kapan gitu, itu yang dia lagi tagih ya. Entah di sini ada teman, sahabat ya, keluarga, ataupun mungkin orang tua sendiri ya, katanya kamu janji mau kasih bulanan sekian, kok kurang, ataupun mungkin kondisinya kok belum gitu, atau mau bayar listrik, atau mau bayar ini kebutuhan kita. Nah ini ada beberapa, ataupun pasangan juga ya. Saya lihat di sini pasangan ada beberapa yang mungkin kondisinya sekarang sudah tidak jujur terhadap keuangan, ya. Seolah-olah menyembunyikan gitu, tidak transparansi keuangan. Ataupun mungkin kondisinya ya menipu gitu. Jadi ada mungkin tabungan bersama, tanpa sepengetahuan dia ambil, ataupun dia ambil kredit hutang ke orang lain. Ujung-ujungnya kamu yang bayar karena dia sudah tidak bisa membayar lagi. Nah ini, tanpa sepengetahuan kamu dia mengambil keputusan untuk berhutang gitu ya. Entah ini janji bayar hutang, ataupun kecewa karena dia berhutang tanpa sepengetahuan kamu. Mengambil sesuatu atau beli barang yang kredit. Nah ini ya. Jadi pada saat dilihat, wah saldonya kok tinggal sekian gitu ya, saldo kartu kredit ataupun apapun. Nah ini. Jadi kecewa aja karena tidak ada transparansi keuangan, ataupun tidak menepati janji akan hutang gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Di sini ada Ace of Sword. Wow, di sini kamu terlalu logika, ataupun mungkin ada kata-kata kasar yang membuat dia kecewa karena seolah-olah kamu tuh sok pintar ya. Ini bisa teman persaingan ya, adu mulut, adu kepintaran, adu keberhasilan ya. Dikecewa aja, kenapa sih ada orang-orang sombong kayak gini? Kita udah tahu kamu kaya, kita udah tahu kamu pintar, tapi nggak usah terlalu merendahkan orang yang mungkin kondisinya lagi ya biasa-biasa saja. Ini mungkin kompetisi ya, entah dalam sekolah, entah dalam hal jabatan, ataupun dalam dunia kerja juga. Persaingan untuk bisa disukai bos ya. Disukai bos ini artinya cara kerja ya. Ataupun mungkin kondisinya ya disayang guru karena bisa menjawab, atau ya pokoknya intinya gitu. Ada beberapa orang yang terlalu meninggikan kemampuannya, sehingga dia macam kecewa. Kok kenapa ya? Kecewa nih kan artinya nih orang kok sombong gitu ya. Kita tahu kamu cantik, tapi nggak usah terlalu bikin kecantikan atau merendahkan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Ya ini bicaranya secara logika ya, apa adanya. Tetapi kan kasihan orang yang mendengar atau yang merasa gitu. Terus ya pokoknya intinya merendahkan kekurangan orang lain gitu, dan melebih-lebihkan kelebihan dia, padahal dia tidak tahu bahwa mereka juga itu mempunyai kekurangan. Nah ini, jadi ada beberapa yang mungkin
meremehkan lah seperti gitu, meremehkan atau pandang enteng orang gitu ya. Padahal mungkin dia merasa bahwa, wah saya kan sahabatan dengan dia, tapi ternyata dia malah cerita-cerita kekurangan saya, keburukan saya. Ya, tapi lebih banyak yang menceritakan kekurangan. Jadi membandingkan antara kelebihan dia dan kekurangan kamu gitu. Ataupun ya sebaliknya, kalau kamu tukang gosip ya jangan, dia merasa, tetapi dia hanya diam-diam saat ini. Mungkin temanmu yang kamu gosipin, yang kamu ceritain ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu di mana dia kecewa aja. Kok kamu sahabat saya tapi malah kamu di belakang-belakang cerita saya, bukan membela aku gitu ya. Nah, itu ya. Ataupun bicara tentang pasangan cerita sana sini ke keluarganya ya, tentang kekurangan kamu, tentang macam-macam lah, kekurangan orang tua kamu, pokoknya bicara tentang yang negatif terhadap keluarganya, tentang kamu, dia malas, dia apa ya, jorok, dia ini dia itu. Jadi kenapa kamu nggak dia kecewa karena kenapa kamu nggak bilang ke saya, kenapa kamu bicara ke orang lain tentang keburukan saya. Nah itu ya, jadi ya dia kecewa terhadap pemikiranmu ya, yang mana tidak dewasa. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Cups. Wah, dia kecewa karena kamu pergi meninggalkannya. Kenapa? Kamu berikan harapan dan kamu harus akhirnya pergi meninggalkannya untuk mendapatkan orang yang lebih dari dirinya. Menurutnya, ya, ini bisa terjadi pada dirimu ataupun tidak ya. Saya mengambil energinya, kamu yang pilih sendiri yang mana yang terkoneksi dengan dirimu. Saya hanya menjawab tentang ini loh ciri-ciri orang, bukan ciri-ciri orang sih. Ini loh kenapa sampai dia kecewa. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa yang saya merasakan energinya di sini kecewa karena ditinggalkan sepihak ya. Nah ini, jadi seolah-olah ya dia merasa tidak berharga aja dari untukmu gitu, dan akhirnya kamu pergi meninggalkannya. Ya, jadi seperti gitu, dia kecewa karena kamu pergi meninggalkannya, di mana kamu pernah berjanji untuk setia bersama, ujung-ujungnya kamu dengan yang lain, ataupun mungkin kondisinya eh ya tidak memperjuangkan dirinya. Ini mungkin yang tadi hampir sama dengan Two of Cups ya, dimana dia merasa kamu, kalau Two of Cups kan merasa berubah, kalau ini langsung meninggalkan, wow, berpisah, mengingkari janjimu menurutnya gitu ya. Atau kamu yang merasa ditinggalkan ya, dia sudah berjanji, dia yang mengingkari ya. Di sini ada Ace of Wands. Wow, di sini saya merasakan energinya dia kecewa karena ada fitnah. Ini bicara tentang playing victim ya, ada narsistik di sini juga saya merasakan ya, menfitnah untuk memberikan apa ya, pokoknya tuduhan-tuduhan yang tidak bagus terhadapmu. Ini entah juga ada persaingan dari bisnis ataupun persaingan kompetisi lah. Intinya kompetisi tidak sehat. Dimana untuk menjatuhkanmu ya harus dia bisa mendapatkan backingan dari orang lain, di mana dia harus menjelek-jelekan kamu supaya nama baiknya up dan dia bisa diangkat gitu, entah naik jabatan, entah kalau pasangan ya dia merasa bahwa saya tidak salah, kamu yang salah atas kehancuran kita gitu ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang kecewa karena difitnah ya, ataupun mungkin juga ya orang gosip tentang kamu yang jelek-jelek. Nah itu sama saja kan fitnah ya, padahal belum tentu pasti ya, ya mungkin mereka lihat dari casingnya aja, oh ternyata dia jalan sama si ini, wah dia selingkuh, padahal mungkin pas-pasan aja di jalan, habis itu ya jalan sama-sama gitu. Macam contoh, kamu jalan kaki terus ada yang ayo sini naik mobil ya, nanti aku antar sampai di rumah kamu, terus tiba-tiba tetangga lihat, wih ada mobil masuk kompleks, mobil siapa tuh, ternyata jangan sampai dia selingkuh. Nah ini ya, jadi ada seperti gitu yang langsung pikirannya negatif. Nah ini, jadi ada yang menfitnah atau berpikiran negatif terhadapmu, jadi kamu tahu dan akhirnya kamu kecewa, oh ternyata orang-orang ini nih nggak baik toh, saya kemarin tahu bahwa mereka baik, ternyata sifat atau karakter aslinya tidak baik gitu ya. Dan terakhir di sini kita lihat ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini ya kecewa, di mana ada dalam tanda kutip perceraian ataupun ya pisah ranjang seperti gitu ya, di mana ya menyerahkan semua kepada semesta. Kamu mau datang silakan, kamu mau minta maaf silakan, ataupun bagaimanapun hubungan kita ya sudah, terserah apa yang maunya Tuhan saya ikuti. Ini bicara tentang kepasrahan.
ya, karena ada hubungan digantung, ada hubungan yang ya pokoknya intinya seolah-olah kayak macam satu rumah tapi nggak ada chemistry, cuma tinggal bersama bukan hidup bersama gitu. Dan ya pokoknya intinya ada juga karena demi anak-anak gitu, jadi hanya memasrahkan, ya, karena hubungan ibaratkan tidak ya sudah tidak mau dipertahankan juga sulit, berpisah juga pun sulit gitu. Jadi ya dia lebih oke, em, dengan begini aja gitu, sudah flat aja gitu, ya. Jadi bicara tentang kecewa di sini adalah kecewa dalam hubungan karena tidak adanya interaksi dan komunikasi yang baik, ya seperti gitu ya. Oke, jadi seperti gitu tentang kekecewaan. Kira-kira ada pada dirimu yang mana, nanti kamu yang menentukan sendiri. Saya menentukan ya, atau memberikan koneksi atau ciri-ciri orang-orang dari inisial namanya dan dari zodiaknya. Kita lihat dari inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf A, ada T, H, D, J, E, O, R, F, L, S, K, M, E, C, P, G. Maaf berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Y, I, dan ada huruf W ya. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan M, A, T, H, D, J, E, O, R, F, L, S, K, M, E, C, P, G, Y, I, dan W ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi dari koneksi zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, ada Scorpio, ada juga Cancer, Leo, Aries, ada Capricorn, Libra, Virgo, ada Bintang, dan Leo. Wow, Leonya double ya, berarti kekecewaan kamu kepada Leo atau Leo yang kecewa terhadap dirimu ya, begitu besar. Wow, Leo nih baper nih ya. Oke, bukan baper juga tapi ya, pokoknya kelebihan baper ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu kan. Terkadang kelihatan kuat di luar padahal sebenarnya rapuh di dalam. Nah ini itu mungkin yang terjadi pada Leo ya, karena energinya tinggi. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Scorpio, Cancer, Leo, Aries, Capricorn, Libra, Virgo, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.